Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini sejatinya yang biasa mengisi Ustadz Affan. Beliau berhalangan karena beliau lagi di Mekah apa di Madinah, intinya di sana lah ya. Alhamdulillah di pagi yang agak mendung ini kita bisa bertemu di majelis ilmu di salah satu taman dari taman-taman surganya yang ada di dunia. Nabi SAW bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Jika kalian melewati majelis-majelis ilmu atau taman-taman surga, maka mampirlah, kata Nabi. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa taman surga itu?" Kata Rasulullah, hilaqud dzikr, halaqah zikir atau ilmu. Alhamdulillah, pertama kita bersyukur atas semua nikmat yang Allah berikan. Tanpa sering kita lupa bersyukur. Ya, tapi memang kita tidak diperintah oleh Allah untuk menghitung. Tugas kita hanya untuk bersyukur saja gitu. Karena kalau kita coba hitung nggak akan bisa dihitung. Mau materi, mau non materi, mau apapun itu semuanya Allah berikan. Ada yang diberikan materi lebih, tapi juga ada yang dikurangkan rasa amannya. Ada juga yang materinya tidak banyak, tapi rasa amannya ada. Makanya kata Nabi, ukuran bahagia dunia itu pagi hari itu, kata Nabi, man asbaha minkum aminan fi sirbihi, kata Nabi, siapa yang pagi harinya merasa aman jiwanya, mu'afan fi jasadihi, badannya sehat, ya, indahu qutu yaumihi, ada makanan yang bisa dia makan hari ini, faka'annama hizat lahud dunya, kata Nabi, seakan dunia dihamparkan untuknya. Ya tadi, karena ada orang yang nggak aman tapi ada makanan, badannya sehat. Ada yang badannya sehat tapi nggak ada makanannya juga gitu ya. Ada yang punya makanan, badan sehat, hatinya gelisah terus dan lain sebagainya. Kalau pagi hari ini saya manggil ibu-ibu apa para bunda nih, bunda ya. Ukti. Oh gitu ya. Salah server gitu. Ada para bunda lah, karena di sini para bunda semua. Ya, kalau para bunda merasakan 3 hal itu aja udah cukup dunia itu. Baik, yang kedua, salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, sahabat beliau yang istiqamah. Yang juga kita mesti berikan hak-haknya Rasulullah nih. Kita nih ngakunya umatnya Nabi, tapi apa ya? Kayak sepertinya jauh panggang dari api itu. Apa ya? Cuma bisa ngaku-ngaku doang gitu. Karena dulu ada seorang perempuan namanya Laila. Ini orangnya cantik, terus satu kampung para pemuda ngerasa ada hubungan dekat sama dia. Ibu-ibu pernah dengar Laila Majnun nggak? Sebenarnya bukan Laila Majnun, Majnun Laila. Karena Majnun ada laki-laki yang tergila-gila sama Laila. Majnun tuh sifatnya seorang laki-laki yang sampai gila gara-gara Laila. Ada ungkapan yang terkenal, kullun yadda'i wasalan bi Laila. Semuanya ngaku punya hubungan dekat sama Laila. Wa Laila la tuqirru bidzaka. Tapi sayangnya Laila enggak ngakuin semuanya. Masalahnya setiap kita ini merasa punya ngaku-ngaku cinta Nabi. Bahayanya kalau di akhirat Nabi enggak ngenalin kita, itu bahayanya. Nah, terus apa yang bisa kita lakukan mumpung masih di sini? Ya banyak lah ya, mempelajari sirah beliau,
kemudian belajar mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Karena coba deh baca-baca sirah itu. Kalau kita baca sirah Nabi itu rasanya kita tuh nggak layak kalau dianggap gitu ya. Malu lah ketemu ngaku-ngaku gitu. Dibanding ada sahabat Nabi namanya Thauban bin Bujdad. Mungkin ibu-ibu atau para bunda ini nggak biasa, nggak familiar dengan nama ini. Biasanya kan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali biasa dah tuh. Talha, Abdurrahman bin Auf. Tapi ini namanya Thauban ibn Bujdad radhiyallahu anhu. Dia orangnya pembantunya Nabi. Salah satu pembantu Nabi. Nabi punya pembantu sekian orang, tidak hanya Anas bin Malik. Suatu kali Thauban ibn Bujdad murung itu ya sedih gitu ya. Ditanya sama Nabi, "Wahai Thauban, kenapa kamu murung begitu? Apa kamu sakit? Apa gimana?" Kata Nabi. Thauban bilang, "Enggak, Rasulullah, saya enggak sakit. Cuma kalau sehari aja saya enggak ngelihat kamu, saya khawatir. Kemudian saya teringat akhirat, di mana nanti ujung dari kehidupanmu adalah surga dan kamu bersama para nabi dan para salihin diangkat ke surga yang paling tinggi. Sedangkan saya nggak ada jaminan ya Rasulullah. Kalau saya masuk neraka udah pasti nggak akan ketemu kamu lagi. Kalaupun saya masuk surga belum tentu ketemu kamu juga, karena engkau akan bersama orang-orang yang soleh." Thauban sedih. Thauban merasa khawatir di dunia dan nggak khawatir sehari aja khawatir nggak ketemu beliau, apalagi di akhirat. Itu Thauban, orang yang ketika hidupnya ketemu Nabi. Kita yang hidup dan matinya belum tentu ketemu Nabi loh. Sampai akhirnya Thauban sedih, Rasul hibur dengan ayat dalam surat An-Nisa. Allah berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Dan barang siapa yang taat Allah dan Rasulnya, maka mereka akan bersama orang-orang, para nabi, para syuhada, para siddiqin, para salihin. Artinya apa? Kamu masih ada kesempatan bertemu aku lagi, wahai Thauban. Tapi dengan syarat kamu harus taat Allah dan Rasulnya. Itu syarat ketat dan syarat mutlak. Syarat mutlak saat kita berkeinginan bertemu dengan orang-orang yang kita cintai, khususnya Allah dan Rasulnya dan para sahabatnya. Para bunda hafizakumullah, pada pagi hari ini ternyata kita sudah mungkin masuk pertengahan Sya'ban. Rajab, di belasan bulan Rajab, di mana ada doa yang diajarkan kepada kita untuk minta keberkahan di Rajab dan Sya'ban dan diminta disampaikan ke Ramadan. Dahulu para ulama kita, salafuna as-salih, mereka itu sepanjang tahun sebenarnya kegelisahannya tentang Ramadan sepanjang tahun. 6 bulan sebelum Ramadan mereka minta dipertemukan dengan Ramadan. 6 bulan setelah Ramadan mereka khawatir amalannya nggak diterima Allah selama Ramadan. Artinya di 6 bulan setelah Ramadan mereka berdoa agar amalannya di Ramadan diterima. Kan parahnya kita itu, sebagian dari kita ya, nggak tahu Ramadan kecuali setelah muncul iklan-iklan sirup di TV. Atau ada yang pas ngeliat sidang isbat, oh besok Ramadan. Itu kan terlalu kaget. Kemudian di Ramadan, dari yang tadi ya biasanya kita santai-santai, di Ramadan harus digenjot habis-habisan. Itu pasti kaget. Makanya tema pagi hari ini itu sebenarnya itu berangkat dari perkataan seorang ulama, di mana Rajab itu syahrul ghars, bulan untuk menanam benih amal soleh maksudnya. Kemudian bulan Sya'ban untuk menyirami amal soleh, dan nanti Ramadan tinggal metik. Bukan Ramadan pas menanam, gitu maksudnya. Dan sayangnya mayoritas kita ini keingetan atau menjadikan Ramadan itu hanya pas hari H Ramadan itu baru hari H ketika
ngegenjot amal soleh. Padahal amal soleh itu nggak begitu. Amal soleh itu menurut tradisi orang-orang sufi katakan itu ada perlu riyadhah, latihan. Ya kan? Perlu latihan. Jiwa kita yang terlalu lalai itu perlu dilatih. Makanya Rajab itu waktu menanam amal soleh. Baik, hadis-hadis yang berkaitan dengan Rajab banyak sekali. Tapi setelah dikaji oleh para ulama, ada sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali keutamaan ibadah khusus di Rajab. Itu dikaji oleh para ulama besar seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Rajab, Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali dan lain sebagainya. Tapi kita tidak pembahasan kita tentang bukan amalan apa yang paling baik dilakukan di Rajab sebenarnya gitu. Atau amalan khusus apa yang Rasulullah lakukan di Rajab. Seperti yang tadi saya bilang, sesungguhnya tidak ada amalan khusus di bulan Rajab terkait amalan apa yang dilakukan dan lain sebagainya. Tapi yang harus kita perhatikan di bulan ini adalah Rajab sebagaimana bulan-bulan haram yang lain yang Allah sebut dalam Al-Quran. Itu keutamaan Rajab. Allah berfirman di dalam Al-Quran saat Allah Azza wa Jalla berfirman, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Surat At-Taubah ayat 36. Sesungguhnya bilangan bulan dalam setahun itu ada 12. Ya, berarti sama gak sama hitungan Masehi? Sama. Yang bedain harinya. Jumlah hari baik di bulan Hijriyah atau di bulan-bulan Masehi. Kata Allah dalam Quran, sesungguhnya bilangan bulan dalam satu hari itu 12. Maaf, dalam setahun itu 12 bulan. 4 di antaranya bulan haram. Bulan apa aja? Bu? Bulan haram itu dari mulai Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. 4 ya, kata Allah, minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram, yaitu bulan Rajab. Ya. Apa pesannya dari ayat surat At-Taubah ayat 36? Allah berfirman tadi, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Pesannya kata Allah di ayat yang sama, bagian terakhir, fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian zalimi diri kalian di dalam bulan-bulan tersebut. Berarti ada larangan larangan untuk berbuat zalim di bulan-bulan haram. Termasuk Rajab yang hari ini kita sedang berada di situ. Apa kezaliman apa yang maksudnya? Menzalimi maksudnya apa nih? Menzalimi diri sendiri maksudnya apa? Paling tidak, kezaliman itu ada 3. Kezaliman diri kita kepada selain kita, ada kezaliman kepada Allah, Tuhan kita. Kemudian ada kezaliman kepada orang lain, dan terakhir kezaliman kepada diri kita sendiri. Kalau kezaliman zalim kepada Allah paling tingginya itu artinya apa? Syirik. Itu zalim. Karena apa? Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rizki kita, melimpahkan, mengaruniai kita banyak hal, tapi kita malah ibadahnya atau ada yang selain Allah gitu loh. Syirik itu kan bukan berarti nggak percaya Allah ya. Syirik itu bukan berarti nggak percaya ada Allah. Syirik itu menjadikan Allah tandingan. Artinya ada yang selain Allah menjadi prioritas ibadahnya. Dahulu orang-orang di jahiliyah itu bukan berarti mereka nggak percaya adanya Allah. Mereka percaya ada Allah sebagai salah satu Tuhan, bukan satu-satunya Tuhan. Buktinya mereka kalau sumpah itu dengan nama Allah loh. Wallahi, mereka tuh sering bersumpah dengan Warabbul Ka'bah, 'Demi Tuhannya Ka'bah. Siapa? Ya Allah.
Nah, kezaliman yang paling besar dilakukan seorang hamba kepada Tuhannya adalah syirik. Ini senada dengan yang disampaikan Luqman kepada anaknya, Luqman Al-Hakim dalam surat Luqman. Pesan Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan kau sekutukan Allah. Sebab kesyirikan itu kezaliman yang paling besar. Ya kan tadi saya bilang, Allah yang nyiptain, Allah yang ngasih rezeki, Allah yang segala macamnya. Ada yang lain yang kita berikan ibadah kita. Analogi singkatnya atau dasarnya seperti ini. Ada orang berkarir di sebuah perusahaan. Dia digaji oleh perusahaan tersebut. Bosnya memberikan fasilitas dari A sampai Z itu. Tapi dia rajinnya di perusahaan orang lain. Padahal dia digaji habis-habisan oleh perusahaan yang dia secara kontrak juga ada di situ. Kira-kira bos kalau tahu marah nggak? Marah. Dan Allah lebih cemburu untuk itu. Makanya di bulan-bulan ini kezaliman atau bentuk-bentuk kesyirikan dosanya lebih besar. Khususnya di bulan-bulan haram, ya. Rajab diantaranya yang kita hari ini di sini, di dalam bulan Rajab. Nggak tahu kalau maksudnya bukan nggak tahu, tapi kayak ada semacam bentuk-bentuk kesyirikan tapi halus sekali masuknya. Contoh zodiak itu. Zodiak itu kan, saya mau tanya ibu apa? Cancer apa Scorpio apa Taurus apa lagi sih saya nggak hafal itu. Libra apa Gemini. Cancer katanya kalau urusan rezeki lancar, hubungan asmara nggak dapet jodoh. Ini siapa yang bikin ini? Dia juga yang bikin Kan semua bisa bikin kan? Iya. Kalau nggak salah saya pernah lihat di media sosial. Oh mau aja saya bohong, itu saya ngarang. Lah, karena siapapun bisa mengakses, siapapun bisa mengotak-atik itu. Itu kan syirik, pesimis gitu. Padahal yang kalau dalam akidah kita yang mampu memberikan manfaat, mudarat bukan bulan-bulan itu. Bukan istilah-istilah itu, tapi adalah Allah. Cuma Allah yang bisa memberikan kita manfaat dan mudarat. Itu pesan yang diberikan Rasul kepada sahabat kecil Abdullah bin Abbas, seumuran anak-anak ibu itu SD kelas 3 mungkin. Saat dibonceng Nabi di atas di atas untanya. Pesannya lihat, Bu. Oke, ibu-ibu kalau nganterin anak-anak tuh pesannya apa? Jangan jajan es, jangan jajan gula, apa-apa. Jangan berantem. Coba lihat pesannya Rasul kepada Abdullah bin Abbas. Dalam sekali. Kata Abdullah bin Abbas saat beliau sudah besar, beliau menuturkan kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya dulu dibonceng Nabi. Pesannya apa? Wahai anak kecil, jagalah Allah. Niscaya Allah akan menjagamu. Hafal tuh. Enggak hafal tuh anak-anak hadis itu tuh. Iya, ibu-ibu ingetin lagi makanya. Itu pesannya, maksudnya kita nih seberapa sering nganterin anak-anak kita sekolah dan apa nasihat atau obrolannya itu seputar apa? Nasihatnya atau pesannya itu apa? Yang sampai akhirnya kata Nabi, wa'alam, ketahuilah wahai anak kecil, sesungguhnya seandainya seluruh makhluk ini bersepakat untuk memberikanmu manfaat, tapi itu nggak ditulis oleh Allah untukmu manfaat, itu nggak nyampe juga. Sebaliknya, jika mereka sepakat berkumpul untuk mencelakakanmu wahai anak kecil, tapi itu nggak ditulis oleh Allah sebagai bentuk kecelakaan untukmu, nggak kejadian juga. Ya tadi apaan tuh cancer, wala apa segala macam. Nggak ada. Allah yang maha memberikan manfaat dan mudarat. Itu jangan berbuat syirik di bulan ini, khususnya di bulan-bulan ini. Ya, orang datang ke dukun, percaya zodiak dan lain sebagainya. Dia yakin ada Allah, tapi dia ada hal-hal yang dia selipkan juga, masukkan, dan bukan cuma Allah gitu ya. Yang kedua, kezaliman yang dilarang itu untuk orang lain, kepada orang lain. Suatu kali Nabi pernah bertemu sahabatnya gitu ya. Kemudian Nabi nanya, wahai para sahabat, kalian tahu gak siapa orang bangkrut itu siapa? Kata Nabi gitu. Namanya para sahabat itu, mereka jawab, orang bangkrut itu adalah yang nggak punya dinar dan dirham ya Rasulullah, nggak punya perbendaharaan gitulah. Itu kan wajar, namanya bangkrut di matanya para sahabat gitu kali ya. Terus kata Rasulullah dijelasin,
orang bangkrut di antara kalian itu adalah nanti di hari kiamat yang datang dengan pahala sholat, datang dengan pahala zakat, datang dengan pahala infak dan lain sebagainya, saum, haji. Tapi dulu ketika di dunia, ya, qad syatama hadza wa daraba hadza wa akhadha mala hadza. Mulutnya menjatuhkan kehormatan orang lain. Tangannya memukul orang lain, membunuh orang lain. Itu bangkrut, kata Nabi. Kenapa kata Nabi? Bangkrutnya kenapa? Karena pahala amal soleh dia diberikan kepada orang yang pernah dia zolimi di dunia. Kalau pahalanya udah habis, dosanya orang yang dizolimin diberikan kepada dia. Bayangin, itu bangkrut. Lah kalau kita nih, ibu-ibu kita di dunia nih, kita punya bikin unit usaha, bangkrut. 2 bulan, 3 bulan ada yang minjem modal. Kemudian kita bikin usaha lagi. Kalau bangkrut di akhirat, itu nggak ada lagi kesempatan untuk ngumpulin atau nyari modal pundi-pundi pahala lagi, nggak akan pernah ada. Dulu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berkata, kata Ali, al-yaum hari ini, maksudnya di dunia, amalun wala hisab. Tidak ada isinya amal tanpa hisab. Wa ghadan, besok di akhirat, hisabun wala amal. Yang ada hanya hisab, tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Makanya jangan sampai nih, hati-hati di bulan ini, apalagi yang kita tahu nih hari ini, Pilpres ini sangat-sangat kumuh sekali saya lihat itu. Sudahlah, kalau tugas kita pilih-pilih, udah nggak usah menghina dah. Memang harusnya para pemuka-pemuka agama, para tokoh tuh juga jangan mancing itu loh. Ya jangan mancing, beneran. Itu dampaknya kepada orang-orang di grassroots itu. Pilpres selesai, mereka masih berdosa. Pemilihan umum ini selesai, mereka masih bertikai. Siapa yang bertanggung jawab itu? Ya kan, menghina, mencaci, dan lain sebagainya, hati-hati. Itu kehormatan orang lain yang juga nanti ada tanggung jawabnya gitu. Itu yang kedua, kezaliman kita ke orang lain. Makanya hati-hati banget. Kalau ada hak-hak orang lain yang pernah kita ambil, balikin di sini. Dulu Rasulullah pernah satu kali berkhutbah di depan para sahabatnya gitu, menyampaikan gitu, kata Rasulullah, "Man kanat 'indahu madlamatun li akhihi falyatahallal minhu al-yawm." Barang siapa di antara kalian ada kezaliman kepada saudaranya, maka hari ini minta dihalalkan, kata Rasulullah. Sebelum nanti datang suatu hari tidak lagi berlaku dinar dan dirham. Artinya apa? Hari kiamat nggak berlaku lagi itu. Maka hati-hati dengan kezaliman diri kita kepada orang lain itu. Yang terakhir, yang ketiga, kezaliman kepada diri sendiri, yaitu berbuat dosa. Kita berbuat dosa di bulan-bulan ini. Maka bulan Rajab itu adalah bulan untuk bersih-bersih dosa kita. Nahan diri dari dosa. Maksudnya apa? Menanam benih itu maksudnya itu. Dimulai dari tanahnya kita bersihin dulu. Dari hal-hal yang nanti mau kita tanamin benih, malah mengganggu pertumbuhan tuh benih. Ibu-ibu kalau mau bercocok tanam, ya kan? Tanahnya diapain dulu, Bu? Digemburkan. Kalau ada rumput liar juga dibersihin. Diberi pupuk sebelum ibu menanam benih. Nah, Rajab intinya adalah apa? Membersihkan lahan yang akan kita tanami benih, maksudnya bersih-bersih dari dosa. Nah, kezaliman kepada diri sendiri itu ya berbuat dosa siang dan malam itu. Kita kan ini, ibu-ibu ya, kita ini sudah divonis oleh Allah dan Rasul bahwa kita tuh orang yang tiap hari buat dosa. Itu vonis, udah mutlak melekat di diri kita, nggak ada yang enggak. Dalam hadis qudsi, Allah berfirman, dalam hadis qudsi, kata Allah, "Innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar." Kalian itu, wahai manusia, wahai hambaku sekalian itu, kalian tuh berbuat salah siang dan malam. Kenapa nggak pagi dan sore? Takutnya iklan sebuah restoran kalau pagi dan sore, takutnya. Kata Allah, siang dan malam. Innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Kalian tuh salah, berbuat maksiat siang dan malam. Tapi kata Allah, wa ana aghfiru dzunuba jami'an. Aku yang maha mengampuni dosa kalian seluruhnya. Fastaghfiruni aghfir lakum.
maka mintalah ampun kepadaku, aku ampuni kalian. Kan kita ini pendosa ya Bu ya. Di antara yang membahagiakan kita nih para pendosa itu, kita punya Allah yang Maha Pengampun. Gitu loh Bu. Di antara yang membahagiakan kita ini, kita punya Rabb, kita punya Allah yang punya sifat Ghafur, Ghaffar, ya, Tawwab. Itu bahagianya kita itu. Tapi jangan salah juga kalau kita begini, ya saya dosa aja lagi, ntar kan Allah Maha Pengampun. Jangan kita kayak gitu juga. Dan gak ada yang bisa ngampuni Allah, mengampuni dosa itu kecuali Allah. Ibu-ibu hafal Sayyidul Istighfar kan? Hafal kan itu? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa. Karena sesungguhnya tidak ada yang mampu mengampuni dosa kecuali Allah, engkau. Illa ant. Mau bos, mau presiden, mau kepala negara, mau nggak bisa. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Makanya kata Allah, kita itu emang divonis pendosa, tapi Allah Maha Pengampun. Ya, Allah Maha Pengampun. Itu tadi kata Allah dalam hadis qudsi. Kata Rasulullah, Rasul mengatakan, kullu bani Adam khatta'un. Setiap anak Adam itu khatta'un. Khatta' itu kalau dalam bahasa Arab, itu kan ada sebuah pakem, ada sebuah kaidah, kullama zadal mabna zadal ma'na. Setiap kali kalimat itu, kata itu ketambahan satu huruf atau harokat, itu menambah makna. Contoh, orang salah sekali dalam bahasa Arab itu bukan khata, tapi khati. Khati, salahnya sekali. Khata itu ketambahan to-nya pakai tasydid, kemudian ketambahan alif, itu artinya sering salah. Beda kan? Ya. Salah sekali sama sering salah beda gak? Beda. Hadisnya bunyinya gitu, kullu bani adama khatta'un wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Sering banget. Dan sebaik-baiknya orang yang sering salah, yang sering taubat. Itu Bu, tadi kaidahnya. Khati, dia salah sekali. Tapi khatta, dia sering banget salah. Makanya, di sini kan sering banget salah. Solusinya, sering banget taubat. Gitu. Lihat deh, kata-kata dalam bahasa Arab itu aja, itu mengandung makna yang dalam. Coba kalau dia ngasal dan gak pernah tahu belajar bahasa Arab, kaidahnya, dia menerjemahkan sembarang. Padahal isinya beda. Sekali salah kan beda sama sering salah. Makanya, solusi dari orang yang sering salah adalah yang sering taubat. Tawwab. Lihat bentuknya sama gak? Tawwab ada tasydid tambah alif. Kalau dia taubat sekali namanya taib. Taibun sekali. Dia khati taib. Sama nih secara ini. Tapi khata tawwab. Beda kan secara ini aja, mengucapannya udah beda dan maknanya pasti beda. Makanya saat kita sadar kalau kita nih udah divonis oleh Allah, oleh Rasulullah, kita sering salah, nggak ada solusi lain kecuali sering bertaubat. Sering bertaubat. Baik, tadi saya ulangin bahwa kalau di di Rajab itu fokus utamanya adalah satu, jangan berbuat dosa di dalamnya, ya. Bersih-bersih inilah ya, bersih-bersih diri kita dari dosa. Meskipun pasti ada dosa yang tidak disengaja, tapi buru-buru istighfar, buru-buru taubat. Itu agenda terbesar kita di Rajab yang masih ada sekian hari ini. Ya, sudah sekarang berapa Rajab ya? 11 Rajab. Berarti ya mungkin setengah bulanan lagi masih ada waktu untuk kita memaknai Rajab ini sebagai bulan bersih-bersih dari dosa. Kenapa Bu? Ramadan itu kalau kata seorang syekh di Madinah, beliau masih hidup. Beliau mengatakan kalau mau masuk musim ketaatan itu banyakin istighfar. Banyakin minta ampun. Kenapa? Karena dosa menghalangi seseorang dari amal soleh. Nah, Rajab itu makanya nih startnya dari sini nih, dari Rajab kita ingetin nih. Ya.
Makanya dia hati-hati lah. Banyakin istighfar sebelum masuk ke musim ketaatan, karena dosa itu menghalangi seseorang dari amal soleh. Ada salah seorang ulama, dia berbuat dosa di siang hari, malamnya nggak bangun sholat tahajud. Besoknya dia bilang, dia sadar, ternyata yang menghalangi saya untuk bangun tadi malam, dosa saya pagi hari saya lakukan itu. Nah itu makanya mungkin ada orang yang padahal di Ramadan loh, tapi berat banget untuk amal soleh. Padahal vibes-nya ya, kalau orang bilang sekarang kan udah amal soleh semua. Orang Masya Allah puasa, kita lihat pada tilawah gitu kan. Apa kondisinya atau suasananya itu mendukung, sebenarnya mendukung. Rame-rame soalnya. Iya. Tapi kenapa ada yang berat, bahkan ada yang maksiat juga? Jangan nyalain setan. Kan setan dibelenggu. Setan kalau bisa ngomong, gue lagi aja yang salah. Kan gue udah ditahan. Itu karena bukan setan, karena ada faktor internal diri kita, itu dosa-dosa kita itu. Yang belum kita bersihin sejak dari Rajab ini. Hati-hati itu, hati-hati. Jadi misi terbesar kita di bulan Rajab yang tinggal setengah bulanan ini ya bersih-bersih dari dosa. Mulai dari sekarang. Menanam kebaikan diantaranya adalah memulai kebiasaan yang akan nanti kita mau biasakan di Ramadan. Contoh, Ramadan tuh amalan terbesarnya apa? Puasa, gitu kan? Amalan terbesarnya apa? Tilawah Quran sama infak. Itu kan terbesar kan? Kalau nanti sebelum hari Ramadan itikaf gitu lah ya. Ada 4 amalan besar. Atau kalau bisa kita latihan berarti apa nih? Di Rajab ini 2 aja minimal, tilawah Quran sama infak. Tilawah Quran sama infak. Ini Rajab. Karena nanti kita akan masuk ke Sya'ban. Sya'ban ini latihan puasa sebenarnya. Amalan terbesar Rasul di Sya'ban itu puasa sepanjang hari, sepanjang bulan. Karena di Sya'ban kata Ibunda Aisyah, aku tidak pernah menemui Rasulullah, menjumpai Rasulullah puasa sesering bulan Sya'ban. Artinya nanti puasa ini di Sya'ban ini latihan puasanya gitu maksudnya. Lebih fokus di puasa. Nanti kita akan masuk di sini. Baik. Bulan Sya'ban, kita masuk ke Sya'ban. Bulan Sya'ban versi Rasulullah ada 2. Rasul mendefinisikan bulan Sya'ban ini sebagai bulan yang pertama, bulan yang banyak dilalaikan manusia gitu. Karena dia antara Rajab dan Ramadan. Rajab, kenapa orang nggak lalai? Karena ada bulan haram gitu ya. Ramadan, kenapa orang nggak lalai ya? Karena setelah terlalu istimewa gitu ya. Nah, Sya'ban ini yang banyak dilalaikan orang di bulan ini, bulan Sya'ban. Makanya Rasul mengatakan bulan Sya'ban itu bulan yang sering dilalaikan banyak orang, banyak manusia. Yang kedua, bulan Sya'ban itu kata Rasulullah, bulan diangkatnya amal soleh. Bulan diangkatnya amal soleh. Ya. Nah, menurut salah seorang ulama besar, Ibnu Hajar, ya, Al-Asqalani, beliau orang Asqalan. Ibu tahu Asqalan di mana, Bu? Palestina, yang ngeri ini. Gaza, sini. Dhifah Al-Gharbiyah, Dhifah Barat, sini Asqalan. Makanya hadis-hadis tentang Palestina kan kata Nabi, khairu ribatikum Asqalan. Tempat terbaik ribat itu artinya apa, Bu? Bertahan, ribat itu berjaga dari musuh, Asqalan. Asqalan itu ada di mana? Palestina. Yang kemarin ketika badai Al-Aqsa, tufan Al-Aqsa itu, Asqalan tempat bertahannya muslimin. Tempat bahkan sebelumnya dikuasai sama Zionis, itu ditembus itu Asqalan sebenarnya. Dhifah dan Asqalan. Nah, Ibnu Hajar dan banyak ulama lain dari Palestina itu banyak sekali. Di antaranya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan ibadah di waktu-waktu lalai mempunyai keutamaan dibandingkan waktu yang lain. Lihat, ibadah di waktu lalai, di mana orang banyak melalaikan waktu-waktu tersebut, maka lebih utama daripada ibadah di waktu yang lain. Contohnya, Qiyamul Lail, Bu. Kan punya pahala besar ya. Kenapa? Orang lagi pada tidur. Orang lagi pada nyenyak-nyenyaknya, kita bangun, serius, ibadah, munajat, dan lain-lain. Jadi bulan Sya'ban itu keistimewaannya ada berapa? 2.
Pertama apa? Puasa. Bulan yang banyak dilalaikan sehingga amal soleh di situ pasti lebih besar gitu ya. Yang kedua, bulan diangkatnya amal. Nah, apa saja yang Rasul lakukan di bulan Sya'ban? Itu penting. Pertama, banyak puasa. Itu tadi kata Ummul Mukminin ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Beliau menuturkan, kata ibunda Aisyah radhiyallahu anha, "Wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin qattun illa Ramadan. Wa ma ra'aituhu fi syahrin aktsara minhu siyaman fi Sya'ban." Kata ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ibu-ibu yang ibu tahu tentang ibunda Aisyah itu apa, Bu? Kalau disebut ibunda Aisyah yang terdetik di hati ibu itu apa? Istri Rasulullah. Ya, istri udah pasti. Terus apa? Pipi yang kemerah-merahan. Humaira, ya pipi tanpa make up ya. Blush on. Terus apa lagi tentang ibunda Aisyah biasanya? Cerdas. Cerdas dalam apa cerdasnya, Bu? Kok ibu bisa bilang kalau beliau cerdas? Membuat banyak tafsir, dia bisa menceritakan Iya. kepada sahabat-sahabat Oh, guru besar hadis gitu ya. Terus cerdasnya dalam bidang apa? Hadis doang? kedokteran. Kedokteran. Dari mana, Bu? Kalau bisa dibilang kedokteran? Hanya dia yang jagain yang bagian mengobati saat peperangan. tim. Dulu di tahun apa, Bu? Kenapa kok bisa dibilang ahli kedokteran Ibu Aisyah? Dulu ketika tahun akhir-akhir Rasulullah sebelum meninggal itu ada namanya peristiwa Amul Wufud. Amul Wufud itu tahun di mana utusan-utusan dari negeri-negeri sekitar Jazirah Arab itu datang untuk menyatakan keislaman. Datang ke Rasulullah, ke Masjid Nabawi. Makanya Masjid Nabawi itu kalau ibu ke Raudhah itu ada tiang-tiang itu. Tiang itu punya fungsi sendiri dari zaman Nabi. Makanya dinamai tergantung fungsinya zaman dulu. Bahasa Arabnya tiang itu namanya ustuana. Ustuana itu artinya yang berbentuk bulat gini kayak tabung tapi ke atas. Ustuana. Ada namanya ustuana tuh Jibril, di mana Rasul biasa ketemu Jibril di situ. Ada namanya ustuana Wufud. Dulu di mana tiang itu Rasul biasa nyender utusan-utusan itu datang. Nah, di antara utusan-utusan yang datang kepada Rasulullah itu banyak para tabib-tabib itu. Rasul nanya, makanya kita jangan anti kedokteran barat, Bu. Saya bilang sekali lagi. Jangan anti kedokteran barat karena Ibunda Aisyah belajar dari mereka. Mereka nguping. Sebenarnya Ibunda Aisyah itu nguping dari kamarnya. Namanya kamarnya mepet banget sama apa? Sama masjidnya Nabi. Rasul kan nanya, gimana tentang ilmu ini? Rasul nanya mereka gitu. Nah itu Ibunda Aisyah nguping. Nguping apa? Rasulullah tahu bahwa Aisyah Aisyah ada di sebelahnya mendengarkan, Ustaz. Emang ada dan nguping. Buktinya ini penuturan Ibunda Aisyah. Mau tanya, ngupingnya kayaknya nggak asik banget, Ustaz. Ya kan? Maksudnya, Ya kan orang kita yang bilang itu. Orang kita yang bilang nguping itu jadi konotasinya jelek kan. Maksud saya emang mendengarkan gitulah, Iya. mendengarkan gini. Tapi di balik hijab, di balik hijabnya. Maksudnya ketika itu Aisyah kan punya keponakan. Anaknya Asma. Siapa namanya? Ada Abdullah, ada Nah, ini ada dua, bukan Abdullah. Siapa, Bu? Kan ada Abdullah bin Zubair, ya. ada Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair pernah nanya sama bibinya, karena kenapa manggil bibi? Karena Aisyah dengan Asma tuh beda ibu. Beda ibu. Dari beda ibu. Asma dari ibu yang lain, syukuran. Aisyah dari ibu yang lain. Tapi Tuan Asma kan yang Tuan Asma. Singkatnya, Urwah ibn Zubair ibn Awam, anaknya Asma, kan bibinya nih berarti. Dia nanya sama Aisyah, wahai bibi, gitu kan. Kamu kalau belajar kalau saya orang-orang pada nanya hadis, nggak heran, karena kamu istrinya Nabi, iya gak sih? Terus keahlian Ibunda Aisyah itu nggak cuma hadis, Bu. Beliau tahu syair jahiliyah beliau hafal. Nasab-nasab Quraisy beliau hafal. Karena ayahnya Abu Bakar
pakar di bidang itu. Makanya kalau kamu ditanya tentang nasab, ya nggak heran. Bapakmu orang ahli nasab di Quraisy. Ditanya tentang syair-syair atau ayyamul Arab, artinya peristiwa-peristiwa hari-hari peringatan Arab, kamu tahu, hafal semua. Karena ayahmu ahli di situ. Cuma masalah kedokteran itu kok bisa? Gitu loh. Baru Ibunda Aisyah cerita. Oh iya, dulu tuh ketika utusan-utusan itu datang, banyak yang mereka profesinya apa? Tabib. Dari situ saya, ya kalau nggak boleh dibilang nguping ya, saya mendengar lah gitu. Saya mendengarkan situ, oh ternyata bukti terkuat lagi. Kenapa? Ketika Rasulullah sakit, diurus di mana? Di Bunda Aisyah. Ibu ya. Jadi apa yang terlintas di benak ibu kalau disebut Ibunda Aisyah? Pakar kedokterannya Nabi SAW. Ya, belajarnya gitu aja bang. Tapi itu menurut Urwah ibn Zubair ibn Awam, itu yang membuat beliau keheranan. Kok bisa kamu bisa belajar dokter dari mana? Karena aksesnya seperti tidak ada ya Ustaz. Iya kan nggak mungkin. Lah kok bisa-bisanya? Akhirnya Ibunda Aisyah cerita sendiri bahwa saya ketika datang para utusan itu dan mereka mayoritasnya adalah profesi sebagai tabib, saya belajar dengan mendengarkan beliau itu. Baik. Nah, beliau menuturkan seperti ini, kata Ibunda Aisyah, aku tidak pernah melihat Rasulullah puasa sebulan penuh kecuali Ramadan, gitu kan. Dan aku tidak pernah melihat Rasulullah sebulan banyak banget puasanya kecuali Sya'ban. Ya, kecuali Sya'ban. Berarti ibadah terbesar di Sya'ban itu banyakin puasa. Banyakin puasa, latihan puasa, ya. Baik, berarti kan termasuknya di dalamnya ada puasa Ayyamul Bid, betul ya? Karena kan Ayyamul Bid juga bukan hanya di Sya'ban, di setiap bulan atau di seluruh bulan. Tapi Ramadan nggak berlaku karena Ramadan jatuhnya puasanya wajib. Maka nggak bisa tuh digabungin puasa sunnah dengan puasa wajib. Ibu-ibu nih qadha misalkan, qadha puasa Ramadan, ngepasin. Wah ini hari Senin pas banget puasa Arafah. Saya mau ngumpulin pahala mengqadha, pahala apa lagi? Puasa Senin, puasa sunnah Senin sama puasa Arafah. Itu nggak bisa. Kenapa? Puasa qadha itu wajib ketemu sunnah, yang dimenangkan wajib. Sunnah ketemu sunnah masih bisa digabung. Paham nggak Bu? Misalkan puasa Arafah di hari Senin, ya udah saya niatin puasa ini, puasa Senin sekaligus puasa Arafah. Apalagi Ayyamul Bid misalkan, sekalian. Tapi kan nggak mungkin Arafah di Ayyamul Bid. Kenapa? 9. Ya kan Arafah tanggal 9, Ayyamul Bid 13, 14, 15. Itu berlaku sama dengan sholat sunnah kan ya Ustaz? Ya sama, pokoknya ibadah sunnah bisa digabung niatnya. Contoh, ibu masuk ke masjid mau kajian duha, oke? Ada sholat sunnah apa Bu di situ? Tahiyatul masjid sama sholat duha. Ibu bisa gabungin? Bisa. Dalam satu sholat? Bisa. Kalau puasa Senin Kamis, terus mau Daud juga, Seninnya puasa Senin Kamis sama puasa Daud bisa digabung. Senin Kamis tergantung, kalau memang puasa Daud kan sehari-sehari enggak tuh. Iya. Bisa. Mulainya di Senin gitu. Iya, kalau memang pas lagi kejatuhan Senin bisa. Karena kan sama-sama sunnah. Selasanya kan berarti enggak. Heeh. Rabunya Daud. Daud. Kamisnya Senin Kamis. Iya. Jumatnya puasa Daud. Heeh. Sabtunya enggak ada puasa, Minggunya puasa Daud. Berarti kayak gitu ya? Iya bisa. Asal ketepatan gitu, ketepatan hari Senin, misalkan waktu kan puasa Daud sehari enggak, sehari puasa. Kalau memang ketepatannya pas hari Senin, maka bisa digabung dua pahala itu, termasuk sholat, termasuk infak, semuanya. Kalau infak sunnah kan bisa. Contoh, infak sunnah tuh berarti kan bukan zakat. Zakat itu kan wajib dan ada beberapa kriteria khusus. Kalau infak, contoh gini, infak yang itu mau menggabung dua pahala sekaligus. Kan di antara bakti kita kepada orang tua kita yang sudah meninggal apa?
Sedekah. sedekah atas nama mereka, Iya. gitu kan? Iya. Nah itu bisa karena kita gini, saya keluarin ini pakai uang saya niat infak, pahalanya buat orang tua. Gabung itu, 2 pahala di 1 kali aktivitas gitu, 1 perbuatan. Pahala kita ngeluarin memang pakai uang kita dari kantong kita sendiri, tapi niatnya bisa 2 sekaligus. Saya infak dan saya mau niatin juga sampai ke orang tua kita. Apa? Oh, tambah lagi pahala bakti, 3 sekaligus. Menyambung tadi bahwa apa yang dilakukan itu masuk pahala berbakti. Apakah betul Ustaz bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, itu memberikan pahala buat orang tua kita? Otomatis gitu ya. Nah, Apakah demikian? ya, gitu. Ada yang khusus, ada yang umum. Saya bisa jawab dibagi, dirinci. Ada yang khusus, ada yang umum. Yang khusus, yang Rasul sebut, bakti yang secara spesifik 3 setelah orang tua kita meninggal. Ada beristighfar kepada mereka, mintakan ampun kepada Allah, bersedekah atas nama mereka, menyambung kekerabatan antar mereka, antar saudara, keluarga, teman, siapapun. Ada yang umum, bahwa semua kebaikan orang tua kita atas diri kita masih bisa bernilai buat mereka. Namanya amal soleh yang tak terputus. Jariyah itu ilmu manfaat. Makanya kayak ngajarin anak-anak kita nih Al-Fatihah itu jangan sampai langsung kasih ke orang lain, Bu, ke guru tahfidz atau apa. Al-Fatihah mah tugas kita sendiri gitu loh. Kenapa nih? Iya, ini Al-Fatihah dipakai terus sampai dia sampai seumur dia sholat itu. Itu yang dikatakan amal soleh yang gak terputus, ilmu yang manfaat. Yang itu pasti mengalir setiap kali anak kita berbuat sesuatu. Makanya saya katakan tadi ada yang khusus, Rasul nyebutin secara spesifik 3 hal tadi, ada yang umum. Apapun yang kita tanamkan, akhlak yang baik, ilmu yang manfaat kepada anak-anak kita, itu kan itu akan kita dapatkan. Kalau bahasa kerennya kan apa? Passive income. Ibu udah geletak di kuburan gitu kan, kita udah geletak, tapi apa? Masih ada yang masuk. Saldo nambah terus. Ya kita di dunia tidur-tiduran di rumah tapi saldo nambah terus kan enak, Bu. Apalagi di akhirat. Nyambung lagi Ustaz. Sebelumnya kan kita ngomongin bangkrut nih. Saya izin minum dulu, ya. Ngomong bangkrut. Kalau kita tahu nih misalkan khawatir sama kebangkrutan orang tua kita menambah hal-hal yang tadi, itu berarti masih mungkin walaupun orang tua kita sudah meninggal, tapi kita menambah. Itu yang namanya passive income. Terus aja Jadi tadi kan kita ngomongin kalau udah meninggal udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, udah nggak bisa beramal lagi. Tapi kan sebenarnya ada nih si anak-anak yang bisa menambah untuk mencegah kebangkrutan orang tua di akhirat nanti. Bisa. Sebenarnya gini, kan semuanya bisa diusahakan selagi masih ada dunia dan belum kiamat. Dunianya si anak-anak ya. Makanya amal soleh itu masih ada. Iya. Betul. Tentu. Kan kemungkinan buat sholat ya. Ujiannya bagaimana? Santai aja, Bu. Saya 12 bersaudara. Jadi belum ada yang lebih ngalahin kan ini. Jadi artinya Enggak, biar Ustaz aja juga. ada kemungkinan karena anak soleh itu umur kedua kita. Iya, betul. Amal soleh itu umur kedua kita. Kalau para ulama, amal soleh mereka di samping anak-anak mereka, karya-karya mereka. Itu ya buku-buku, karya-karya karangan mereka tuh, waduh, itu nggak ada inilah tandingannya. Siapa yang mau mengatakan bahwa Imam Nawawi itu, siapa yang nggak kenal beliau itu? Maksudnya siapa yang nggak tahu karya beliau? Arba'in, Riyadus Shalihin, ya kan? Kita boleh belajar dari HSI misalkan, tapi yang kita belajar kan kita mereka juga. Baliknya ke beliau kan? Iya, Iyalah, baliknya ke beliau udah santai kan. Tapi itu makanya ada hal-hal yang bisa kita usahakan meskipun kita udah nggak berada di dunia ini. Kebaikan kita terus berjalan. Paling tidak anak-anak kita. Makanya mari kita tanamkan kepada anak-anak kita itu, mereka bukan hanya sebagai pewaris kita, tapi penerus perjuangan kehidupan kita. Bukan masalah pewaris sudah, harta selesai tinggalin.
Tapi bagaimana menanamkan kepada anak-anak kita itu, mereka itu yang memperjuangkan setelah kita nggak ada. Kebaikan-kebaikan itu harus berlanjut di tangan mereka gitu loh. Ini kan kita persiapkan nih sebagai orang tua, kita yang menyiapkan itu, estafet kebaikan itu. Baik, kita kembali ke amalan yang harus diperbanyak di Ramadan, di Sya'ban. Setelah puasa, Rasul itu juga paling banyak melakukan memaafkan, saling memaafkan kalau orang lain punya salah sama kita gitu ya. Hadisnya dalam riwayat sahabat mulia Abu Musa Al-Asy'ari. Saya bacakan hadisnya dari Abu Musa Al-Asy'ari, an Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha la yatla'u fi lailatin nisf min Sya'ban wa yaghfir li jami'i khalqihi illa lil musyrikin aw musyahin. Dari Abu Musa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memeriksa hamba di malam pertengahan Sya'ban. Makanya ada malam nisfu Sya'ban. Ini dalilnya ada. Pada malam nisfu Sya'ban itu Allah mengampuni seluruh makhluknya kecuali orang yang musyrik dan orang yang masih bertikai. Masih ada sangkutan, paham enggak? Masih bertikai, artinya yang belum memaafkan, belum selesai, belum islah di antara keduanya. Makanya di bulan ini, maksudnya di bulan Sya'ban, amalan kedua setelah memperbanyak puasa adalah memaafkan orang-orang yang pernah berbuat salah sama kita. Bahkan seharusnya amalan sebelum tidur itu Menyelesaikan hari. Iya, kan ada ungkapan gini. Samihil anam qabla an tanam. Maafkanlah manusia sebelum kamu tidur. Ya Allah, kalau tadi ada yang membuat saya jengkel di jalanan, ya saya maafin ya Allah. Sebagaimana saya mungkin juga membuat jengkel orang gitu kan. Berharap dimaafkan. Kan di jalanan Bu, kadang kita udah hati-hati, orang yang bikin. Ya kan? Kita udah hati-hati, jebret itu. Kayaknya ada aja gitu kan. Ibu-ibu hafal gak doa sebelum keluar rumah itu? Ya itu gampang itu. Ada lagi yang lain, yang panjang. Hafal gak ibu-ibu? Ini lebih rinci lah. Bahkan supaya ibu nggak tersesat oleh Google Map tuh. Serius. Kan kadang Google Map menyesatkan. Iya betul. Ada doanya, kata Rasulullah, Allahumma inni a'udzubika min an adilla aw udhalla. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari aku berbuat kesesatan atau aku disesati orang. Ya, au azilla au uzalla, aku berbuat ketergelinciran atau aku dibuat tergelincir oleh orang, ditipu, ya kan? Au azlima au uzlam, atau aku berlindung dari perbuatan aku berbuat zalim ke orang lain, atau aku dibuat zalim oleh orang, dizalimi. Au ajhala au yujhal alai, aku berbuat sebuah kebodohan atau aku dibodohi orang lain. Itu 4 hal itu. Hafal gak tuh? Allahumma inni a'udzubika min an adilla au udalla. Nyontek aja. Ini kalau saya tulis di papan paling dipoto kan. Saya mau cari di Google, Ustaz. Orang suka zaman sekarang ada foto buat mewakili itu. Tulis lagi. Min an adilla au udalla. Adilla au udalla. Udalla. Yang kedua, au azlima au azilla au uzalla. Au azilla au uzalla. Itu yang kedua. Apa artinya tadi? Yang pertama kan dari berbuat kesesatan atau disesati orang gitu. Disesatkan oleh orang. Ya. Ada, itu. Saya izin share di grup. Iya, share aja deh tuh. Itu kenapa ibu disesatkan oleh Google Map nggak baca doa itu gitu? Artinya Allahumma ini Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari aku tersesat atau aku disesatkan. Au azlima. Au uzlama. Aku tergelincir Au atau ajlaha au tergelincir. yujlaha alayya. Au ajhala au yujhal alayya. Oh, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung padamu. Itu ada tuh. Sampai aku
takut tersesat atau disesatkan, Hmm. tergelincir atau digelincirkan orang lain, menganiaya atau dianiaya oleh orang lain, dan berbuat bodoh atau dibodohi orang lain. Nah itu. Dari notis juga kan? Iya, itu doanya itu. Kalau kita ya oke lah, boleh bismillah tawakkaltu 'ala Allah, oke. Tapi ada yang lebih spesifik Rasul ajarin. Itu sebelum berangkat gitu kan. Makanya ibu percaya banget Google Maps disesatin juga sama Google Maps itu. Gara-gara nggak baca itu. Nggak baca ya. Oh. Lebih ke kekurangan diri emangnya. Baik. Tadi kan bahasanya memohon maaf, kita maafin. Kalau yang saya tahu kan ada dosa-dosa yang kita harus, misalnya saya berbuat dosa sama Ustadz gitu, saya harus Minta dihalalkan. gitu. Itu bagaimana hubungannya dengan sebelum tidur? Ya sebelum tidur ataupun misalkan saling memaaf. Makanya kan maksudnya ada yang mem-mem di sebelum Ramadan tuh yang minta maaf gitu. Iya, iya. Padahal kan tetap minta maaf itu konteksnya harus jelas apa yang dimaafkan, kayak tadi Iya. Ustaz bilang ketika tidur tadi yang ngeselin banget. Jadi memang momennya tuh memang betul-betul itu yang dimaksud dimaafkan gitu. Tapi maksudnya kalau misalnya kita berbuat zolim kepada orang lain, apakah kita harus memang berhadapan, maaf ya nak gitu, tadi tuh hilaf gitu. Ya, harusnya begitu, itu idealnya. Makanya gini, kenapa kita nggak boleh berbuat zalim sama orang yang udah meninggal? Kita nggak bisa mengakses dia lagi. Paham nggak maksudnya? Ya bicara buruk tentang. Maksudnya gitu. Nah, kenapa kita... Makanya kata Rasulullah, barang siapa yang hari ini punya kezoliman kepada saudaranya, maka hari ini juga minta dihalalkan. Artinya apa? Kalau masih bisa diakses nih orang, akses. Kalau ada barang yang belum dikembalikan, kembalikan. Kalau ada hak yang diambil, kembalikan. Kalau ada kehormatan yang dijatuhkan, minta dihalalkan. Mohon maaf. Kalau orangnya nggak bisa keakses lagi, tapi dia masih hidup misalkan, udah lost contact segala macam, kita bisa menyebutkan kebaikan-kebaikan dia di mata orang lain sebagai penghapusan, penebusan dosa atas kemarin yang kita menjatuhkan kehormatannya di forum-forum umum atau di depan orang lain dan lain sebagainya. Itu sih caranya. Idealnya memang harus disamperin kalau itu berbentuk kezaliman dan masih bisa diakses. Suka nggak mau mengakui gitu, tapi tahu salah gitu. WhatsApp gitu nggak apa-apa, maaf ya. Ya boleh, yang penting kan bisa akses. Iya kalau itu boleh kadang-kadang. Ya apalagi nggak habis di WhatsApp, kirimin hamper sana itu lebih enak lagi kan. Kan orang bisa luluh gitu kan. Ala kulli hal bisa, selagi masih bisa kita akses untuk teman-teman atau saudara kita yang pernah kita zalimi, segera sebelum tadi kata Nabi, sebelum datang hari kiamat, maksudnya di hari tidak ada lagi berguna dirham dan dinar kalian. Itu amalan yang selanjutnya tadi, memaafkan ya. Maksudnya juga di antara memperbanyak puasa di sini buat ibu-ibu bisa bulan terakhir untuk memperbanyak mengqadha utang puasa. Itu Sya'ban. Udah ini terakhir lah, nggak ada lagi. Ya, nggak ada, berbatas terakhir karena kita tahu sebelum masuk Ramadan utang harus udah kelar. Ustaz, sampai belum kelar ya nggak apa, yang penting ada usaha untuk menyelesaikan gitu. Dimaksimalkan. Nah, ini Sya'ban waktunya nih. Sya'ban juga diantara bulan untuk. Nah tadi kenapa judulnya juga menyiram? Iya. Ya, kan setelah kita tanam di Rajab, kenapa Sya'ban dikatakan menyiram? Karena tadi kalau katakanlah kita sudah mulai membiasakan, kalau amalan tadi yang kita sebut di Rajab adalah bersih-bersih dosa, atau yang lebih atau yang lain contohnya infak dan tilawah, Sya'ban juga harus disiram, artinya dijaga istiqomahnya. Jadi lanjutan dari Rajab. Meskipun tadi ada puasa. Nah, disiramin maksudnya apa? Dijaga istiqomahnya. Karena Bu, kalau beneran deh, kalau Ramadan langsung, ini misalkan nih, besok Ramadan nih, kan ada flyer tuh, yang mau hatamin 3 kali sekian bacanya, pembagiannya sekian, yang mau hatamin 5 kali pembagian mushafnya sekian. Saya mau yang 5 kali dah. Karena nggak ada riyadhah, karena nggak ada latihan, ntar loss aja. Waduh, ya kayaknya nggak bisa, mungkin 3 deh, masih bisa kali 3, sampai ujung 1. Itu kenapa? Nggak latihan. Bu, jiwa kita
raga aja kan perlu dilatih, apalagi jiwa sebenarnya. Riyadhatul anfus, riyadhah ini jiwa kita tuh penting. Para ulama itu punya riyadhah itu. Ya. Para ulama tuh punya riyadhah itu artinya latihan-latihan ibadah. Ibu mungkin akan sulit memaknai kok Imam Syafi'i bisa. Sebulan Ramadan tuh 60 kali khatam kok bisa ya. Saya punya santri di rumah, Bu. Mereka yang mentasbihkan 30 juz untuk sekali duduk tuh cuma 6 jam. 6-7 jam. Bisa itu. Kalau Imam Syafi'i 2 kali khatam, berarti 6 kali 2 berapa? 12. Satu hari berapa jam? 24. Masih banyak. Masih berapa sisanya? Masih separuh. Masih separohnya. Iya. Berarti masuk akal nggak? Masuk akal. Masuk akal. Beliau menghatamkan sekali di siang hari, sekali di malam hari. Masuk akal? Masuk akal. Nyoba, Bu. Bisa. Sebab tapi kepikiran nih orang kita, kapan Imam Syafi'i belanjanya, masaknya? Nah, kalau kita kan gitu kan. Akan mencoba Cari pembenaran. ya bisa mencari pembenaran atas kelemahan kita memang gitu ya. Tapi itu karena kita, kalau boleh dikatakan Bu, kita nih sekarang nih di bawah standar. Ya, mohon maaf, mungkin saya juga, bahkan saya yang lebih parah. Kalau katakan umat idealnya muslim standarnya kayak gini, kita tuh di bawahnya. Bukan apalagi boro-boro untuk menggapai yang puncak. Makanya ya orang di bawah standar ngelihat yang di atas itu, di atas standar akan sangat nggak mungkin kayaknya ini. Iya. Ini kayaknya nggak mungkin. Kenapa? Karena memang umat kita lagi dihabisin dan benar-benar kita di bawah downgrade, man. Meskipun sudah ada berbagai macam peningkatan kebaikan, dan saya yakin itu. Tapi tatkala kita mendapati data-data yang kita sebut, oh Imam Syafi'i ngatamin 60 kali. Utsman bin Affan 1 rakaat selesai 1 Quran, itu gimana, Bu? Gimana? 1 rakaat 1 Quran selesai. Terus kita ngeles. Ya udah, kita baca kulhu 3 kali. Sama juga. Qul huwallahu ahad 3 kali. Nah, itu orang kita. Itu orang kita. Ya kan? Pantes kalau Utsman bin Affan tuh pernah bilang gini, seandainya hati kalian bersih, kalian tidak akan kenyang dengan kalam Allah. Ya wajar ngomong kayak gitu. 1 rakaat 1 Quran. Ya, itu maksudnya. Nah, makanya perlu riyadhah. Nah, itu Rajab, Syaban, kenapa para ulama yang mengatakan Syaban sebagai waktu menyiram, supaya Ramadan tetap tumbuh, bukan malah Ramadan mati, paham ya? Karena Rajab sudah mulai ditanam amal-amal soleh, ya Syaban disiramin, dijaga, Ramadan udah numbuh, udah bahkan tinggal metik. Nah, itu yang masuk Syaban. Ramadan sebenarnya sebagai pembuka aja, Ramadan itu adalah bulan yang kalau di judul kita adalah bulan memetik tadi. Karena nanti di Ramadan tugas kita hanya melanjutkan, sudah menyesuaikan. Diri kita sudah terlatih dengan amal soleh. Iya, tinggal menuai aja. Buktinya kita sudah mati-matian membiasakan diri kita di Rajab, di Sya'ban. Ramadan udah santai. Artinya udah terpola nih. Jiwa kita tuh udah terbiasa dengan latihan-latihan itu, sehingga Ramadan nggak kaget. Biasanya Bu, orang jarang puasa, hari pertama Ramadan lemes banget Ramadan. Ya pusing, ya demam, ya apa nih segala macam. Karena kaget. Mesinnya udah panas ya. Iya, karena kaget itu akhirnya ngedrop. Cita-cita atau targetan yang sudah di list itu akan sangat mungkin nggak tercapai. Karena nggak ada persiapan. Makanya Ramadan adalah momen tinggal kita melanjutkan. Makanya tinggal memetik apa? Mau target 3 juz, ya bisa, tinggal kita jadwalin, orang udah biasa. Iya kan? Mau 5 juz, ya udah biasa nih latihan. Bu, saya punya teman, Masya Allah hafiz, mutqin. Sebelum dia 1 hari harus murojaah 10 juz hafalannya ya Le. Dan gak bakal tidur kecuali dia setelah saya menghafal memurojaah hafalannya sehari 10 juz. Ramadan ya biasa itu. Ketemu begitu orang dia udah menaruh
standar bahkan mendisiplinkan dirinya di hari-hari sebelum Ramadan 10 juz setiap hari. 10 juz, Bu. Kita sehari sejuz aja jangan-jangan belum kagak kesampaian tuh. Dan 10 juz ngafal. Iya. Hafalan dia gitu, ngafal tuh. Dan memang untuk Quran itu bukan seberapa cepat kita ngafal, tapi seberapa sering interaksi kita sama Quran itu. Nah, itu untuk Ramadan, saya kasih mukadimah aja. Sebenarnya Ramadan itu kalau menurut definisinya Imam Az-Zuhri, Imam Zuhri itu sezaman sama Imam Malik, sama Imam Laits bin Sa'ad gitu ya kira-kira. Beliau mendefinisikan Ramadan itu 2. Ramadan itu bulannya Quran dan bulannya ngasih makan. Nah itu, Bu. Ini bukan tanpa dalil beliau nyebut. Beliau mengatakan apa? Di bulan ini, kenapa bulan Quran, Ramadan, Rasul ngaji sama Jibril setiap Ramadan. Talaki sama Jibril, ya kan? Kecuali saat Rasul mau meninggal, talakinya biasanya kan sekali. Pas Rasul mau meninggal, talakinya 2 kali sama Jibril. Iya, karena biasanya setiap Ramadan Rasulullah sekali doang sama Jibril. Tapi di tahun beliau meninggal, Jibril datang 2 kali. Itu landasan Imam Zuhri mengatakan bulan Ramadan itu bulannya Quran. Karena Rasul juga ngaji sama Jibril. Landasan kedua, kenapa Ramadan itu bulan ngasih makan? Karena Rasulullah, penuturan Abdullah bin Abbas, Rasulullah itu orang yang paling dermawan di antara kita. Dermawan kan bukan berarti harus punya banyak juga kan. Tapi dermawan gitu. Dan Rasulullah lebih dermawan ketika Ramadan datang. Bahkan lebih dermawan dari angin yang berhembus. Coba, Bu. Kita nih kalau semua nih kita yang di ruangan yang sekarang ada di indoor, kita keluar outdoor. Kemudian ada angin berhembus. Apa tuh angin milih-milih, Bu? Aku mau ngena ibu ini, aku ngeles gini. Rasul, kata Abdullah bin Abbas, lebih dermawan dari angin yang berhembus. Coba itu. Artinya juga apa, Bu? Di Ramadan nanti, saran saya, ibu juga jangan ngasih makan dalam tanda kutip orang yang secara finansial bawah. Temen ibu yang kaya-kaya kasih juga. Karena Rasul tuh nggak mandang itu. Tapi kadang kita butuh tepat sasaran memang. Mana yang lebih kita butuhkan. Tapi sesekali boleh. Tapi kan kadang-kadang kita ngasih itu karena pengen bikin senang teman gitu, Ustaz. Jadi motifnya bukan karena kita pengen memberi makan dalam arti dia nggak punya makan. Iya. Meskipun itu boleh. Iya. Kemudian istilahnya kadang malah traktir biasa. Iya, motifnya itu kan kita tahu ini makanan enak, kirim yuk ke ini, kirim yuk gitu. Iya. Itu maksud saya. Rasulullah nggak pilih-pilih. Mau dia secara ekonomi rendah, mau dia orang. Loh yang dikasih makan Rasulullah Utsman. Loh, Utsman secara harta banyakan dia daripada Rasul. Ya, Utsman itu, Bu, itu asetnya di mana-mana, Bu. Utsman tuh pedagang. Ibu jangan kira Utsman itu pedagang kayak pedagang, mohon maaf, di Tanah Abang, bukan. Tapi dia punya brand. Nah, itulah kira-kira. Brand butik. Apa yang ibu tahu yang LV wala apa segala macam itu. Itu ibarat kata Utsman punya LV, itu punya. Artinya Utsman dagang brand, bukan dagang eceran. Dan asetnya Utsman di mana-mana. Sampai Abdurrahman bin Auf itu geleng-geleng sama Utsman. Contoh bilang kaya raya tuh lebih kaya kayaan Utsman dibanding jelas. Lebih jelas Utsman, Bu. Utsman tuh gini, contoh. Ketika awal-awal hijrah, kan orang Mekah ditahan semua hartanya. Iya. Kagak boleh lu bawa, kan gitu. Bener-bener datang dengan apa adanya yang dia bawa dari badan. Abdurrahman bin Auf diantaranya. Lah, ketika baru awal datang dan tinggal di Madinah, Muslimin kan kesusahan harus beli air sama orang Yahudi. Iya. Betul ya? Iya. Yang bayarin siapa? Utsman. Utsman. Uang dari mana? Uang dari mana itu? Saya mau tanya, uang dari mana? Ternyata aset dia yang di Syam diambil. Ini gue bayarin nih. Enak, Bu, kalau asetnya banyak tuh begitu ya. Lu tahan di sini santai, gue punya yang lain. Kalau sama Siti Khadijah? Kalau main kaya-kayaan. Waduh. Ya Khadijah udah kaya lebih awal sebelum Utsman sebenarnya. Meskipun ini dua orang ini berangkat dari keluarga yang memang kaya raya dari awal. Hakim bin Hizam itu ponakannya Khadijah. Itu juga orang kaya. Utsman juga, wah jangan tanya lah. Tapi kalau ditanya siapa yang kaya-kayaan, saya juga nggak ngitung. Tapi saya butuh bukain data bahwa ada orang yang nggak terkenal kaya tapi wakafnya miliaran. Ibu saya, iya di zaman itu.
Kalau saya sebut Ali bin Abi Thalib, Bu, ibu yang tergambar dari Ali itu apa? Sederhana. Terus kesatria gitu kan ya. Iya. Ada orang bilang kaya? Nggak pernah terlayang di tas. Nggak pernah. Tapi wakafnya, kalau nggak salah kata Hasan bin Ali, anaknya, saya pernah mencatat infak ayah saya itu totalnya 5 miliar. Itu baru infaknya. Wakafnya. Ada Bu yang dari kita udah wakaf segitu? Katanya Ali nggak orang kaya, tapi wakaf segitu. Iya, kan nggak kaya Ustadz, orang istrinya Fatimah Zahra dia kerjanya susah payah. Iya kan, artinya apa? Gitu. Gimana? Fatimah itu tangannya kasar. Ibu-ibu kalau sekarang tangannya lembut, orang di rumah asisten sampai 3. Nggak ada. Oh nggak ada, kirain. Kan itu yang membuat kita tidak terpikir bahwa Iya, kalau beliau kaya kan. kekayaannya. Sampai saking udah kasarnya Bunda Fatimah radhiyallahu anha, pernah suatu kali datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, bisa kali saya dikasih 1 budak. Iya. Ya kan? Itu kalau itu Rasulullah saking hati-hatinya. Sebenarnya kan kalau ditanya sahabat, boleh gak sih? Ya boleh lah, namanya Rasul. Tapi Rasulullah jaga supaya ini anak jangan aji mumpung. Mentang-mentang bapaknya presiden, dia nyapres, misalkan kayak gitu kan. Gak boleh Ustaz. Misalkan lah ya. Misalkan maksud saya, biar nggak aji mumpung. Nggak apa-apa dia sebar aja. Saya nggak takut juga. Maksud saya, Rasul mau ngajarin, kalau kamu meskipun anak Nabi, jangan aji mumpung. Malah dibilang gini, sini nak. Ayah nggak bisa kalau ngasih. Tapi maukah kamu saya kasih yang lebih mulia dari seorang budak itu? Apa itu? Anaknya anak soleha. Kagak, ya elah be, susah banget kan, nggak buka gitu. Cuma tibang 1 aja be. Tibang 1 aja be, susah amat gitu kan. Akhirnya apa itu? Kalimat thayyibah, subhanallah, alhamdulillah. Anaknya terima. Mantunya Ali juga anak soleh, terima. Bahkan diamalin sampai beliau meninggal. Itu bukti juga Rasulullah ngajarin ke umatnya biar kagak haji mumpung. Termasuk dulu ada namanya Fatimah. Sama-sama Fatimah, tapi dari Bani Makhzum. Bani Makhzum ini kompetitornya Bani Hashim, keturunannya Rasul. Bani Makhzum ini Abu Jahal. Makanya Abu Jahal itu kan gengsi beriman sama Rasul, karena selama ini gue kan klan yang berbeda, kita kompetitor, kita kompetisi terus. Kenapa tiba-tiba ada Nabi dari lu? Sorry, nggak bisa nih gitu kan. Dulu ada Fatimah dari Bani Makhzum, Fatimah Makhzumiyah, mencuri, ketahuan mencuri. Dia bingung siapa nih supaya kita nggak ketahuan. Kemudian nama baik kita tercoreng di hadapan Bani Hashim. Siapa yang bisa ngasih orang dalam nih supaya Rasul bisa dilobi? Orang dari Bani Makhzum ketemu sama Usamah bin Zaid ibn Harithah, anak angkatnya Nabi, kesayangan Nabi, mencoba masuk lewat orang dalam, minta bahasa nepotisme gitu kan. Sampai akhirnya Usamah ditegur habis-habisan sama Nabi. Ente kok mau-maunya memberikan syafaat kepada had sariqah, ini kan nggak bisa. Atashfa li haddin min hududillah, kata Rasul. Kamu mencoba melobi untuk urusan hukum had ini yang harus saya tegakkan. Sampai Rasul bilang di hadapan para sahabat, "Lau kanat Fatimatu binti Muhammad saraqat laqata'tu yadaha." Seandainya Fatimah binti Muhammad, kenapa harus disebut binti Muhammad? Karena yang itu pencuri namanya Fatimah juga. "Lau kanat Fatimatu binti Muhammad saraqat laqata'tu yadaha." Seandainya Fatimah anak Muhammad nyuri, gue yang langsung motong tangannya, bukan orang lain. Artinya apa? Kagak ada pilih-pilih hukum. Paham gak maksudnya? Rasul juga di satu sisi menerapkan keadilan, adil di mata semua sahabat dengan kalimat itu. Di satu sisi Rasul nggak memberikan privilege segala macam itu kepada anak kandungnya, meskipun hanya diberikan 1 budak. Yang kalau ditanyakan kepada sahabat juga ikhlas itu. Rebutan kali yang mau bantu. Iya. Tapi itu nggak dilakukan Nabi supaya umatnya nggak haji mumpung, nggak ngikut-ngikut. Loh, orang Rasul nggak nontoin aja umatnya ada yang begitu. Ya Bu, baik. Itu kira-kira. Nah, tentang yang kedua tadi yang ngasih makan, Rasulullah kan sangat dermawan di Ramadan itu. Bahkan lebih dermawan dari apa? Dari apa tadi? Dari angin yang berhembus. Ada Bu, ini terakhir. Ada sahabat mulia, orang Ansor, namanya Sa'ad.
Yang ibu tahu sahabat Nabi yang namanya Sa'ad siapa aja, Bu? Sa'ad bin Abi Waqqas. Terus? banyak namanya Sa'ad tuh banyak. Orang Ansor paling banyak. Kalau Sa'ad bin Abi Waqqas kan orang Mekah, orang Muhajir. Ya, Palestina ya namanya. Sa'ad siapa, Bu? Ada Sa'ad bin Mu'adz. Kalau Sa'ad bin Abi Waqqas tuh sahabat Nabi yang doanya nggak pernah nggak makbul, terus manahnya nggak pernah meleset. Sa'ad bin Mu'adz ini sahabat Nabi yang masuk Islam di umur 30, meninggal di umur 36, tapi pas beliau meninggal arsy-nya Allah bergetar, kata Nabi. Padahal masuk Islam cuma 6 tahun. Ada lagi namanya Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Rabi' ini sahabat Nabi, orang Ansor, kaya, bangsawan, orang Ansor, yang dia waktu Abdurrahman bin Auf itu dipersaudarakan nama Abdurrahman. Yang kata Sa'ad bin Rabi', nih saya punya 2 istri, kamu lihat yang mana yang kamu suka, saya ceraikan, tunggu masa idahnya, nikahi dia. Saya punya setengah harta nih, harta. Tapi Abdurrahman bin Auf juga ngaji mumpung. Nggak usah, tunjukin aja gue pasar di mana. Karena dia orang, kayaknya orang Padang belajar dari Abdurrahman bin Auf ya. Asal ketemu pasar aja jadi gitu ya. Ada lagi nih, saya mau bahas bukan Sa'ad yang saya tadi sebut, tapi Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Ubadah juga miliardernya Ansor. Dia itu punya kebiasaan ngasih makan 80 orang tiap malam. Selamatan tiap malam. Bukan di Ramadan, Ustaz. Bukan di Ramadan. Nah, nanti silakan di Ramadannya kayak gimana nih orang? Kan biasanya gini, Rasulullah kalau habis sholat maghrib, Rasul bilang kayak gini ke depan para sahabat, siapa yang punya makanan buat 2 orang? Bawa 1 orang, karena makanan 2 orang cukup untuk bertiga. Ya. Siapa yang punya makanan 3 orang, maka bawa 1 orang lagi, karena makanan 3 orang cukup buat berempat. Sa'ad bin Ubadah nggak begitu. Ya Rasulullah, 80 kemari. Tiap malam 80 orang. Sekarang gini, Bu, kalau nasi kotak harga 25.000 kali 80 udah berapa tuh? Udah kelihatan kan? Udah kelihatan kan setiap malam. Makanya lihat doanya Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah pernah berdoa gini. Ini karena gini, Bu, banyak contoh di antara sahabat yang kayak gini. Kalau kata guru saya Ustaz Asep Sobar itu gini. Kita tuh mau masuk surga mau gaya sahabat siapa bisa. Mau kaya raya bisa. Mau miskin bisa, tapi syaratnya kayak Abu Hurairah gitu. Gitu kan? Maksudnya mau masuk ke surga mau gaya siapapun tinggal pilih. Nah, Sa'ad bin Ubadah dia masuk surga dengan hartanya. Dia pernah berdoa gini suatu kali, ya Rasul, ya Allah, Allahumma habli majdan. Ya Allah, karuniakan saya kemuliaan. Wala majda illa bifa'al. Dan saya tidak akan bisa dapat kemuliaan itu kecuali saya harus produktif dalam beramal. Ya kan, harus beramal kan. Menarik kata beliau, wala fa'al illa bil mal. Saya nggak mungkin bisa produktif kecuali dengan harta, ya Allah. Tuh lihat spesifiknya. Yang lebih menarik lagi, unik lagi doa beliau apa? Selanjutnya beliau doa, Allahumma fa innahu la yasluhu li al-qalil. Ya Allah, nih harta yang sedikit nih nggak cocok sama saya. Ya. Gimana mau cocok orang saya punya kebiasaan ngasih makan 80 orang tiap malam. Betul ya? Kata Sa'ad bin Ubadah, Allahumma fa innahu la yasluhu li al-qalil. Ya Allah, harta yang sedikit ini enggak cocok sama saya. Wala asluhu alaih, dan saya enggak cocok sama dia. Tapi ibu jangan doanya dong begitu, tapi prakteknya enggak kayak Sa'ad bin Ubadah. Maksudnya ada sahabat-sahabat Nabi yang enggak cocok miskin. Sebagaimana di antara kita emang jalurnya dia masuk surga tuh lewat ini yang Allah bukakan tuh ini, maka maksimalkan di sini. Contoh Sa'ad bin Ubadah sekalian, doanya gitu. Ya Allah, saya ini biasa infak 100 juta. Setiap bulan, ya Allah, harta yang sedikit nggak cocok sama saya. Tapi syaratnya apa, Bu? Maksimalin di yang Allah berikan itu. Ada sahabat yang kagak cocok miskin ya, Abdurrahman bin Auf. Suatu kali dia ngebusukin semua kurmanya sengaja itu. Biarin kagak laku gitu kan. Malah diborong. Waktu itu di Yaman lagi ada wabah yang obatnya kurma busuk. Dan pemerintah sana berani bayar sekian kali lipat supaya buat dapat kurma itu. Ya, gagal lagi gue jadi orang miskin. Bukan suratan itu. Ada yang orang udah mencoba miskin kagak kaya-kaya. Mencoba miskin nggak miskin-miskin. Ada yang mencoba kaya juga kagak kaya-kaya. Dan itulah. Nggak usah tersinggung maksudnya gitu.
Nah itu Bu, maksudnya silakan Allah buka kita yang bisa mendeteksi kita dimudahkan dari jalur mana, kemudian kita maksimalkan di itu. Abu Hurairah Bu, kagak ada harta dia Bu, ya Allah, dia tinggal di Sufah, Pinggiran. di masjid Nabi, makannya korma mulu, panas perut Bu. Bener, sampai orang-orang Sufah itu pernah bilang ke Rasulullah, ya Rasulullah, adakah selain kurma? Kita udah pada panas perut kita ini. Nggak ada, kata Rasul. Kalau ada, Rasul nggak ngasih. Makanya Rasul kalau nggak ngasih pun nyuruh sahabatnya menunjukkan jalan kebaikan. Nih ke sana, nih ke sana, nih ke sana. Ahlus Sufah emang nggak punya harta, tapi Abu Hurairah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Padahal masuk Islamnya telat. Coba. Ya, sampai orang liberal, orang-orang liberal, orang-orang orientalis sampai menyebutnya gini, ini Abu Hurairah tuh bukan person, tapi lembaga. Saking nggak masuk akal di akal mereka. Karena apa? Nggak mungkin orang telat masuk Islamnya, tapi paling banyak riwayat hadis daripada orang yang duluan masuk Islam. Makanya mereka menuduh Abu Hurairah itu apa? Lembaga riset hadis, bukan person meriwayatkan hadis. Saking mereka nggak nyampe otaknya. IQ-nya mereka nggak ada. Oh, Abu Hurairah. Nah, tinggal kita mau pilih jalur mana. Ada yang jihad mulu Khalid, ada yang dan lain-lain gitu maksudnya. Jalur sabar aja. Oh, jalur sabar. Itu kira-kira. Dan Ramadan nanti ibu-ibu akan dapat materi-materi yang lebih dari Ustadz Afan atau tempat-tempat yang lain. Ini sebagai pengingat mumpung masih di Rajab. Dan hal ini bisa kita mulai dari lingkup terkecil kita, circle terdekat kita, keluarga kita khususnya. Kita mulai semarakkan amal soleh dari sekarang sampai nanti kita insya Allah berjumpa dengan Ramadan biidznillah ta'ala. Kira-kira itu ibu-ibu. Ya silakan ibu. Tadi kan yang di waktu Rajab itu Rasulullah melakukan apa yang tidak puasa yang sangat banyak di di antara bulan-bulan selain Ramadan. Iya. Kalau misalnya yang salah satu yang saya tahu itu kan setelah Nisfu Syaban pertengahan Syaban. Jadi untuk Syaban Ya. Setelah Syaban kita nggak perlu lagi puasa. Nggak boleh, haram malah. Itu gimana ya Ustaz? Maksudnya ketika Rasulullah diceritakan bahwa banyak sekali hari-hari puasa lebih di Syaban ya. Ramadan, tapi setelah Nisfu Syaban ada yang haram kecuali memang untuk mengkodok puasa gitu. Ya, kan kata Nabi dalam sebuah hadis, la taqdimu, jangan kalian mulai Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari sebelumnya. Artinya jadi haram. Kecuali bagi mereka yang sudah biasa berpuasa. Paham gak Bu? Dia sudah biasa nih. Contohnya, dia punya riwayat sering melakukan puasa Senin Kamis sepanjang tahun. Maka kalau misalkan Jumat awal Ramadan, Kamis dia masih puasa, karena dia punya track record sering puasa, itu masih boleh. Paham ya Bu? Yang nggak boleh yang orang tiba-tiba seolah-olah memulai puasa Ramadan lebih awal. Takutnya gitu, dia masuk mendahului Ramadan. Tapi kan ini setelah Nisfu Syaban itu kurang lebih kan masih ada 14 hari lagi. Iya, betul. Jadi maksudnya amalan yang ya walaupun kadang-kadang namanya puasa Senin Kamis kadang-kadang bolong-bolong gitu. Tapi apakah itu lebih baik dihindari untuk lebih baik dikerjakan. Mulai nahannya kira-kira H-5 deh. Itu yang menurut saya kalau dengan hadis bahwa jangan memulai. Hati-hati lah, itu bagian dari hati-hati. Jadi bukan haramnya itu karena mendekati Ramadan supaya jangan orang mengira udah duluan nih gitu. Iya kan Ustaz? Sebagian ada yang kayak gitu. Sebagian juga orang yang tadi tiba-tiba mendadak gitu. Kecuali mereka yang tadi saya katakan dia udah punya track record dan biasa riwayat, dia biasa puasa. Katakan Ramadan tuh Jumat, Kamis dia masih puasa karena memang biasa melakukan amalan puasa Senin Kamis. Orang yang kayak gini tidak bersalah karena dia punya kebiasaan puasa sunnah di sebelum-sebelumnya. Kira-kira itu. Ada ahli puasa ya Ustaz? Iya, nggak bisa kayak gitu. Takutnya tadi juga orang menganggap dia udah puasa duluan, mendahului datangnya Ramadan. Ya, kira-kira itu. Wallahu a'lam. Tapi apakah lebih baik meninggalkannya atau tidak? Maksudnya soalnya kan
oh kalau udah masuk situasi sahabat kan udah selesai, amalan-amalan sudah terangkat gitu. Ya enggak juga, kan enggak dijelaskan di nisfu Sya'ban sebenarnya. Sya'ban secara keseluruhan. Sya'ban secara keseluruhan. Kalau nisfu Sya'ban, kalau yang tadi berdasarkan hadis yang kita baca itu bukan diangkat amalan, tapi tadi dimaafkan dosa-dosa. Oh yang tadi. Allah melihat hambanya, Allah mengampuni semua kecuali yang orang yang berbuat syirik dan masih ada bertikai dengan saudaranya. Makanya broadcast di malam nisfu Sya'ban tuh biasanya minta maaf. Iya. Ibu bisa dapat gak kayak gitu? Atau di poster-poster atau di flyer. Sebenarnya kalau mereka semangatnya mengamalkan hadis ini ya baik aja. Cuma kenapa dadakan banget? Nggak dari awal Sya'ban sekalian. Atau memang sepanjang tahun jika dia punya dosa. Amalan itu nggak ada di nisfu Sya'ban. Kalau dari hadis yang saya tahu, kayaknya nggak ada di malam itu. Tapi Sya'ban secara keseluruhan maksudnya. Kan ada juga yang maksudnya di malam nisfu Sya'ban memang memperbanyak amalan-amalan walaupun tidak seperti amalan yang apa sih baca Yasin 3 kali. Iya. Tapi memang biasanya cuman baca 3 lembar karena ini tahu nih malam nisfu Sya'ban ya tahan-tahanin ngantuk deh. 5 lembar gitu. Yeah. Itu nggak berdalil maksudnya Ustaz. Saya nggak tahu dalil di situ. Saya nggak tahu karena keterbatasan ilmu saya. Tapi saya belum tahu. Yang saya tahu hanya tadi dalil yang saya sampaikan. Memaafkan. Allah melihat di malam nisfu Sya'ban itu hambanya dan memaafkan seluruhnya kecuali orang yang berbuat kesyirikan di malam itu atau masih berbuat kesyirikan di sebelum itu atau setelah itu atau masih bertikai di sebelum itu dan setelah itu. Intinya sih kita nggak boleh bertikai ya. Iya, nggak boleh bertikai di malam itu khususnya juga. Bertikai tuh maksudnya tuh kesel gitu kan, Ustaz, kesel nggak mau nyapa gitu. Ya masih ada sangkutan, masih belum selesai. Maksudnya bertikai itu baik masih ada sangkutan problem sebelumnya, masalah sebelumnya yang dia masih belum selesai secara oh iya kita udah maafan, kita udah clear ya, nggak ada lagi apa segala macam. Belum ada itu ya. Itu belum, itu masih ada di itu. Abaikan itu gimana Ustaz? Misalnya Contoh. ada orang yang zolim nih sama badana. Terus orangnya juga kayaknya agak-agak gimana ya, nggak mau Dibiarin gitu ya? Ya udah deh, udah ikhlasin gitu gimana Ustaz? Itu kan kita maafin. Oh iya, walaupun Oh, itu maafin. si orang itu nggak minta maaf. Iya, kita kan harus memaafkan. Oh, berarti berdamai dengan diri sendiri. Iya. Oh boleh bertikai gitu. Itu malah tingkat tinggi itu. Oh Masya Allah. Sebelum orang minta maaf udah maafin dulu. Iya, itu kan Walaupun tingkat kita- tinggi. Udah kita nggak usah deh hubungan lagi sama dia. Nih saya kasih contoh. Rasulullah dulu ketika Fathu Mekah berhasil masuk kota Mekah, menguasai kota Mekah di tahun 8 Hijriah, 9 Hijriah. Itu kan orang-orang yang musuhnya Rasul tuh dikumpulin dekat Ka'bah. Terus Rasul bilang gini, kira-kira lu mau gua apain? Orang udah Tebak-tebakan ya. Orang udah kepepet gitu, kalah posisinya, terus ditanya gitu. Di sidang lagi. Iya, dikata Rasulullah, "Ma tadhunnuna anni fa'ilun bikum." Kira-kira kalian mau saya apain? Serem banget ya. Kan ngeri itu kayak gitu. Wah, mulai dah mereka menjilat. Orang-orang itu menjilat. Mereka coba-coba memuji Rasul. Akhun karim, ibnu akhin karim, ente kan saudara yang baik, ente anak yang baik-baik. Mulai dah tuh. Oh ya, orang kepepet mulai menjilat, Bu. Biasa gitu. Itu manusiawi ya. Akhirnya Rasul bilang gini, saya akan mengatakan sebagaimana yang dikatakan saudara saya Yusuf alaihissalam saat mengampuni saudara-saudaranya. Kan Rasul kan Yusuf dijeblosin kan. Apa kata Yusuf? La tathriba alaikumul yaum. Ada dalam surat Yusuf, ibu bisa buka. Kata Nabi Yusuf kepada saudara-saudaranya, la tathriba alaikumul yaum. Kalian udah gak ada dosa lagi sama saya. Yaghfirullahu lakum. Didoain lagi kata Rasul, semoga Allah ampuni kalian, wa huwa arhamur rahimin. Dan Allah Maha Kasih di antara yang Maha Kasih, yang Maha Pengasih dari antara yang saling kasih itu. Idhabu fa antum mutlaqa. Pergilah kalian bebas semuanya. Itu Rasulullah, Bu. Saat bisa balas dendam, Rasul milih memaafkan. Itu lihat kata Rasul. Intinya juga Rasul mengajari kita bahwa belajarlah dari kisah-kisah di Quran itu. Artinya apa? Rasul loh ngomong, "Aqulu kama qala akhi Yusuf." Aku akan katakan kepada kalian sebagaimana yang dikatakan saudaraku. Iya. Yang terdahulu ya. Iya, saudaraku Yusuf.
saat memaafkan Saudara-saudara. saudara-saudara yang pernah berbuat zalim kepada Yusuf, menjatuhkan ke sumur dan lain sebagainya, bahkan berniat membunuh. Apa kata Yusuf? Kalian gak ada dosa lagi sama saya. Semoga Allah ampuni kalian semuanya, dan Allah lah yang maha arhamur rahimin. Pergilah kalian semua bebas. Waduh, itu maksudnya. Kalau kita bisa memaafkan di saat ada kemungkinan dan saat mungkin untuk membalas dendam, maka memaafkan itu yang paling tinggi. Ulama kita Buya Hamka rahimahullah dipenjara oleh Soekarno. Ya, dipenjara oleh Soekarno sekian lama. Setelah bebas, Soekarno minta disolatkan jenazahnya oleh Hamka. Iya. Apakah Hamka ada dendam? Enggak, berangkat nyolatin. Masya Allah tuh. Saya udah nonton filmnya, Masya Allah. Film 1 dan 2 saya nonton tuh, Hamka. Dan Masya Allah sekali filmnya itu. Banyak nilai-nilai pendidikan itu di itu. Saya emang nggak nonton yang siksa kubur, saya nggak nonton itu. Saya cukup membaca dari literatur aja kalau siksa kubur lah ya, nggak usah mengada-ada. Dan itu kan banyak polemik juga di film itu, karena mencoba menggambarkan hal-hal yang nggak bisa digambarkan, kemudian secara literaturnya bermasalah dan lain-lain. Iya Bu, lagi dijadikan polemik besar juga Yang itu. saya tahu itu film Sijil itu, Ustaz. Saya nggak tahu karena saya bukan sufi juga, bukan suka film juga. Saya sesekali aja. Ada, pokoknya Sijil itu dianggap ada Judulnya apa? Sijil. Oh, Sijil. Sijil katanya bahasanya sih film Sijil itu banyak pembicaraan Tentang kiamat apa? bukan ininya Ustaz, pembicaraannya bacaan-bacaan Oh, bacaan apa kalau misalnya narasi. sihir. Oh, sihir. Oh, Di dalam film itu banyak sekali keluar kata-kata sihir gitu baik. yang Itu jadi mantra yang beneran. iya mantra Bisa beneran manggil. iya maksudnya Oh. jadi istilahnya jangan sampai nonton karena sihir itu bener adanya gitu. Jadi jangan sampai kita yang nonton itu juga terkesir apa-apa Iya, atau enggak justru memanggil ya. Iya, Iya. yang gitu. Kalau saya nggak nonton yang begitu terus. Saya penasaran dengan film yang memang itu ada tiga filmnya, baru dua yang keluar. Katanya ada seri ketiganya yang itu. Ya intinya perjalanan hidup Buya Hamka dengan semua lika-likunya, dengan semua Keterbatasannya Ustaz. keterbatasan perjuangannya, Masya Allah. Yang saya juga beberapa saya baca buku-buku beliau, novelnya. Saya juga pernah nonton Tenggelamnya Kapal Van der Wijk itu. Setelah saya baca novelnya, lebih dalam karena kita yang imajinasi sendiri. Saat saya lihat filmnya, kayak biasa malah Gitu-gitu. Dan ada kisah di balik penulis novel itu ternyata. Jadi Hamka itu punya teman dekat. Jadi bertiga ini. Di antaranya salah seorang pendiri Pondok Modern Darussalam Gontor. Ada namanya Kiai Haji Zainuddin Fannani. Makanya ada namanya Zainuddin itu kan Zainuddin Fannani sebenarnya. Bertiga ini mereka menikahi semua putri Minang ceritanya. Orang Minang dinikahi. Mereka ngefans sama salah seorang ilmuwan Islam namanya Ibnu Rushd. Makanya mereka sepakat namanya semua Rusdi. Kalau ada nama anak namanya Rusdi. Rusdi Hamka. Ada namanya Rusdi Bay Fannani karena anak Fannani. Ini ada kaitannya juga tuh, karena beliau sastrawan juga kan. Jadi dipoles demikian bahasanya roman picisan apa sangat inilah dipoles-polesan itu. Tapi Masya Allah. Saya baca buku-buku beliau tuh Hamka mau segala macamnya karena seru aja, bukannya seru aja tapi itulah ulama. Diteladani itu dari semua sisinya gitu, perjuangannya, keluarganya, keluarganya. Hamka keluar masuk penjara juga gitu. Dan istrinya sangat. Ya, Siti Raham itu juga sangat, bukan yang ngendorin dakwah. Betul. Iyalah bang pergi mulu lu nggak kayak gitu. Menguat. berangkat dan lain sebagainya. Gitu aja kira-kira ibu-ibu, jazakumullah khairan. Mohon maaf atas semua yang salah dari saya, yang kurang. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Aku lu mata tasma'un. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.